Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahama ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki penghujung Ramadan, di mana memasuki akhir bulan Ramadan dan menjelang masuknya hari raya Idul Adha, ada beberapa petunjuk dari Nabi SAW sebagai tuntunan bagi kita semua untuk kita kerjakan. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, masih satu rangkaian dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala firmankan berkenaan tentang puasa Ramadan. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar supaya kalian menggenapkan, menyempurnakan bilangan Ramadan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, dalam ayat itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Ini maksudnya adalah bahwasanya puasa kita di bulan Ramadan hendaknya kita genapkan 1 bulan penuh. Sehingga disinilah peran penting untuk memperhitungkan bulan, baik itu dengan metode ru'yah kalau zaman dulu. Zaman sekarang bisa menggunakan metode hisab dengan ilmu astronomi, sehingga betul-betul puasa Ramadan itu dikerjakan 1 bulan penuh. Pengertian ini pula menjelaskan bahwasanya orang yang berhalangan mengerjakan puasa Ramadan di tengah-tengah, entah karena sakit, karena perjalanan ataupun uzur yang lainnya, ayat ini pun dapat dipahami adanya perintah dari Allah untuk menggantinya di lain hari, sebab Allah Ta'ala merintahkan agar puasa Ramadan itu dikerjakan secara penuh dalam 1 bulan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, kemudian dalam ayat yang sama tadi Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak bacaan takbir kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian pun mengagungkan asma Allah Ta'ala atas segala apa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita semua. Sehingga salah satu di antara tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung Ramadan, ketika matahari tenggelam masuk tanggal 1 Syawal, kita disunahkan untuk memperbanyak kalimat takbir hingga nanti di saat menjelang pelaksanaan salat Id. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan bahwasanya beliau ketika mendatangi musola itu artinya adalah lapangan tempat sholat Id, sebab di Arab sana dari dulu sampai sekarang kalau tempat bangunan yang digunakan untuk sholat namanya masjid, baik digunakan untuk sholat Jumat maupun tidak, sehingga musola di sini artinya adalah tanah lapang. Dikisahkan dalam hadis itu ketika beliau Ibnu Umar mendatangi musola tanah lapang untuk sholat Id, beliau sembari membaca kalimat takbir sampai ketika imam hendak melaksanakan sholat Id. Lantas bagaimanakah redaksi sholat Id? Ini ada beberapa riwayat, ada yang takbirnya 3 kali, ada yang takbirnya 2 kali. Nah, di antara beberapa riwayat itu yang dipilih oleh majelis tarjih dan yang dianggap yang paling sahih adalah yang takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Petunjuk Nabi selanjutnya berkenaan tentang menjelang pelaksanaan sholat Id adalah kita hendaknya memakai pakaian yang kita anggap paling baik, paling bagus, juga memakai wangi-wangian. Hal ini juga apa yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnad beliau dikisahkan bahwasanya anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yalbasu burda hibaratin fi kulli id. Adalah Rasul SAW beliau senantiasa atau terbiasa mengenakan burdah. Ini semacam kain wol yang berasal dari negeri Yaman, yang baik, yang bagus, yang beliau punyai setiap kali hari raya Id. Maka demikian pula tuntunan bagi kita adalah mengenakan bukan harus yang paling baru, tapi yang paling baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula memakai wangi-wangian yang kita miliki. Bab dalam hadis riwayat Al-Hakim dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikisahkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal bisa ajwada ma najid wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najid. Adalah Rasul memerintahkan kita untuk mengenakan pakaian yang paling baik yang dipunyai dan juga memakai wewangian yang paling baik yang dimiliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Turunan Nabi yang lainnya adalah agar kita ketika berjalan mendatangi musola, tanah lapang, salat Id itu memilih jalur yang berbeda antara ketika berangkat dan ketika pulang. Ini kesunahannya. Dan kemudian selanjutnya adalah di antara tuntunan Nabi itu semua orang mendatangi tanah lapang itu baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Bahkan wanita yang sedang haid pun pada saat itu diperintahkan oleh Rasul SAW untuk bersama-sama mendatangi sholat Id. Hal ini dikisahkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau dari jalur sahabat perempuan Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, dikisahkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija al-awatiqa wal huyadha wa dhawatil khudur fa amal huyad fayatazilna fil musalla wa yashhadnal khaira wa da'wah ma'al muslimin. Kata sahabat perempuan yang bernama Ummu Atiyah itu, beliau bercerita bahwasanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyertakan keluar pula gadis para remaja, wanita yang sedang haid, dan bahkan wanita yang sedang dalam pingitan. Adapun wanita yang sedang haid, cerita sahabat perempuan itu, supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, namun mereka mendengarkan kebaikan hari raya tersebut, mendengarkan khutbah, mendengarkan dakwah beserta kaum muslimin yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ini semua apabila sholat Id dikerjakan dalam kondisi normal di tanah lapang. Sementara di tahun 1441 Hijriah ini kebetulan Allah Ta'ala sedang memberikan ujian kepada kita semua dalam bentuk wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona varian terbaru, di mana pemerintah memberikan aturan untuk menghindari kerumunan massa. Demikian pula berbagai macam fatwa disampaikan, termasuk berkenaan tentang tata cara pelaksanaan sholat Id yang sementara waktu dihindari dilaksanakan baik di tanah lapang maupun di masjid-masjid, sehingga majelis tarjih yang kemudian dikuatkan dengan surat edaran dari pimpinan pusat nomor 4 itu menginstruksikan agar sholat Id diselenggarakan di rumah masing-masing. Maka tentunya ada bagian-bagian tertentu yang menurut petunjuk Nabi untuk dikerjakan, sementara waktu dihindari, sebagaimana tadi keluar di tanah lapang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimanakah tata cara melaksanakan sholat Id dalam kondisi wabah bencana COVID-19 ini yang dikerjakan di rumah masing-masing? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kalau merujuk kepada apa yang menjadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu ya dikerjakan di tanah lapang. Namun
dikala kondisi semacam ini, ada satu amaliyah dari sahabat yang dapat kita gunakan sebagai rujukan, yakni ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, tapi dalam ta'liq atau catatan kakinya, komentar dari Imam Bukhari, beliau mengutip riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwa ketika sahabat Anas bin Malik ketinggalan melaksanakan sholat id bersama imam di tanah lapang, maka beliau mengumpulkan keluarga beliau di rumah beliau untuk mengerjakan sholat id bersama-sama. Maka amaliyah sahabat ini bisa dijadikan sebagai argumen atau dalil kebolehan mengerjakan sholat id di rumah masing-masing. Meskipun sekali lagi kalau kita merujuk kepada petunjuk Nabi, ya sholat id dalam kondisi normal dikerjakan di tanah lapang. Ini yang paling utama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sementara pelaksanaan secara umum itu tidak ada bedanya dengan sholat id ketika dikerjakan di tanah lapang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas bagaimanakah tata cara mengerjakan sholat id menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, bahwasanya sholat id ini dikerjakan tanpa didahului dengan azan, iqamah, maupun seruan as-salatu jami'ah. Ini tidak ada kode-kode panggilan maupun iqamah untuk melaksanakan sholat id. Kemudian yang kedua, sholat id ini pun tidak didahului dengan sholat sunnah lainnya. Demikian pula selesai sholat id ini tidak ada sholat sunnah setelahnya. Pendek kata, tidak ada qobliyah, tidak ada pula sholat sunnah ba'diyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah waktu pelaksanaan sholat id. Sholat id, waktu pelaksanaannya adalah sebagaimana sholat duha, yakni mulai ketika matahari meninggi seukuran sepenggalah, seukuran tombak, atau kalau diperkirakan menurut waktu, kira-kira ada yang mengatakan kurang lebih 15 menit, 12 atau 15 menit setelah matahari itu syuruk atau terbit. Sampai kapan? Sebagaimana waktu sholat duha, ya berakhirnya sebelum ketika matahari itu masuk waktu zawal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun mengerjakan di waktu awal duha itu yang paling baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus ketika sholat Idul Adha, agar supaya apa? Ada waktu yang lumayan panjang untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, sholat id ini diawali dengan takbiratul ihram. Sebagaimana halnya sholat sebagaimana umumnya. Namun ada perbedaan, yakni tuntunan adanya takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama ada 7 kali takbir tambahan, dan pada rakaat yang kedua nanti setelah takbir intikal, takbir perpindahan dari posisi sujud kemudian berdiri, namanya takbir intikal. Pada rakaat yang kedua setelah takbir intikal tersebut ada takbir tambahan sebanyak 5 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika takbiratul ihram pada rakaat yang pertama disertai dengan niat di dalam hati, kita akan mengerjakan sholat sunnah id. Yang kemudian setelah takbiratul ihram pun ada kesunahan membaca doa iftitah, sebagaimana doa iftitah pada sholat fardu biasanya. Kemudian setelah itu mengerjakan takbir zawaid, takbir tambahan yang jumlahnya 7 kali. Dan setiap kali takbir tambahan itu kita pun disertai pula dengan mengangkat kedua tangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengangkat kedua tangan ketika takbir zawaid atau takbir tambahan ini dilandaskan kepada keterangan apa yang dikerjakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikisahkan annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbirah min takbiratil janazah wa idza qama baina rak'atain yakni fil maktubah, rawahul Baihaqi. Dikisahkan bahwa Ibnu Umar, sahabat yang terkenal akan semangatnya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, mengikuti sunnah Nabi, dikisahkan beliau
ketika melakukan takbir tambahan, termasuk pula ketika sholat jenazah, itu beliau mengangkat kedua tangannya. Demikian pula ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah, apakah ada doa-doa tertentu selang di antara masing-masing takbir tambahan itu? Nah ini, merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi, Majelis Tarjih sampai saat ini belum menemukan dalil yang sahih, yang marfu', yang sampai kepada Nabi adanya doa-doa tertentu atau bacaan-bacaan tertentu antara selang-selang masing-masing takbir tambahan. Jadi takbir begitu saja, setelah itu sekira sudah tumakninah, kemudian takbir berikutnya, kemudian berhenti sejenak, takbir berikutnya, dan seterusnya sampai 7 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selesai 7 kali takbir tambahan pada rakaat pertama dikerjakan, maka kemudian kita membaca Al-Fatihah sebagaimana sholat pada biasanya. Diawali dengan ta'awudz pada rakaat yang pertama sebab perintah Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah pun kita dianjurkan untuk membaca surat dari Al-Quran. Surat apa saja yang mudah yang kita hafal. Sebab perintah Al-Quran, faqra' ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quranul Karim. Namun kalau merujuk kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat id ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ada keutamaan untuk membaca sebagaimana yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca Nabi? Menurut hadis Imam Muslim, dikisahkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baik Nabi, Abu Bakar maupun Umar radhiyallahu anhum ajmain, itu kisahkan apabila salat id, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada rakaat yang pertama setelah takbir yang ketujuh beliau membaca surat Qaf, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah yang beliau baca adalah surah Iqtarabatis Sa'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ada petunjuk Nabi yang lain, yakni boleh juga pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca adalah surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Semua itu sekali lagi bersandar dari sahabat Umar bin Khattab. Dalam hadis Imam Muslim dikisahkan pernah bertanya kepada sahabat yang lain yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi, bertanya kepada sahabat Abu Waqid tersebut, maka na yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah tentunya, baik di salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka sahabat Abu Waqid itu menjawab, kana yaqra'u fihi ma biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kata sahabat Abu Waqid itu, Nabi setelah membaca Al-Fatihah di dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar, yakni waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim pula dari jalur sahabat An-Nu'man bin Bashir dikisahkan bahwasanya Rasul SAW baik di salat Idul Fitri, Idul Adha, demikian pula di salat Jumat yang beliau baca setelah rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah adalah surah Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah yang beliau baca adalah surah Al-Ghasyiyah. Jadi keutamaannya kalau mau mengikuti kepada sunnah Nabi, setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama itu adalah surah Qaf ataupun surah Al-A'la. Pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah boleh membaca surah Al-Qamar atau diganti dengan surah Al-Ghasyiyah. Kesemuanya ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya mengerjakan ruku,
iktidal, dan seterusnya sebagaimana sholat pada umumnya. Demikian pula pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah dan surah Al-Qamar ataupun surah Al-Ghasyiyah, ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. 2 rakaat selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang hanya 1 kali tanpa ada duduk di tengah-tengahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya itu apa yang menjadi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang apa yang semestinya kita kerjakan sejak memasuki tanggal 1 bulan Syawal, ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, sampai selesai sholat id yang diakhiri dengan khutbah. Semoga bermanfaat, dan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan segala keterbatasan karena dalam kondisi wabah bencana ini kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas berharap pahala semata-mata dari Allah, maka diampuni segala dosanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.